Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-mujalladul awal, al-juz'ul awal. Kitab Durusul Lughah jilid yang pertama, kitab yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang pertemuan kita yang ke-15 membahas kitab ini, melanjutkan pembahasan yang ada di halaman ke-30. Semua buka bukunya, halaman ke-30. Di halaman ke-30 kita melanjutkan tamrin yang ke-6. Tamrin yang ke-6 di sini beliau ingin melatih kita untuk menjawab dari jumlah-jumlah yang salah. Ya, ada beberapa kalimat yang beliau hadirkan kepada kita. Tapi kalimat-kalimat itu rata-rata adalah kalimat yang salah. Dan kita disuruh perbaiki dengan kaidah yang telah kita lalui. Seperti kaidah mudhaf mudhafun ilaih, pembahasan yang telah berlalu. Di antara syaratnya mudhaf itu apa? Mudhaf apa? Tidak boleh bertanwin. Kemudian mudhaf itu apa? Tidak boleh pakai alif lam. Kemudian kita lihat di antara syarat mudhafun ilaih apa? Dia harus majrur. Dan majrurnya dengan kasrah ya. Kita baru bahas alamat majrur itu kasrah. Baik, sekarang perhatikan. Di sini ada soal yang pertama, silakan dibaca ini Abu Khalid. Ya baik, itu ada jumlah kalimat al-qalamu sama at-talibi. Apanya yang mau diperbaiki di situ? Ada kalimat yang salah, silakan diperbaiki. Al-qalamu at-talibi. Ayo semua. Al-qalamu at-talibi. Atau afwan, sebelumnya saya baca dulu soal as-sadis. Sahih at-tarkibati at-taliyati. Sahih artinya benarkanlah. At-tarkibati susunan-susunan. At-tarkibat artinya susunan-susunan. At-taliyah yang akan datang atau yang berikut ini. Jadi kita disuruh benarkan, berarti di bawah ini salah. Kita disuruh benarkan. Silakan. Al-qalamu at-talibi. Apanya ini yang mau diberesi? Al-qalamu at-talibi maksurun. Itu apa namanya? Ada yang mau diberesi dulu baru diisi. Al-qalamu. Apanya yang mau diberesi situ? Alif lam. Pada kata Qalamu. ya, alif lam pada kata al-qalam itu dihilangkan menjadi qalamu saja. Sehingga at-talibi baris bawah karena dia sebagai apa? Mudhafun ilaih, berarti qalamu hilang alif lamnya menjadi qalamu, itu mudhaf. Berarti yang benarnya qalamut talibi titik-titik apa? Maksurun. Qalamut talibi. Kita nggak usah tambahkan kalimatnya. Kita cuma disuruh perbaiki aja. Nggak usah ditambahkan jawaban. Misalnya qalamut talibi maksurun, nggak usah. Nah, kita nggak disuruh lengkapi jawaban, tapi disuruh perbaiki saja. Baik, berarti al-qalamu at-talibi, al-qalam, hilangkan alif lamnya menjadi qalamut talibi. Nah, itu titik-titik yang kosong, antum isilah di situ, hilangkan alif lam pada al-qalam. Sudah? Lanjut berikutnya, samping. Apanya? Baca baru perbaiki. Baitu hamidu. Hamidu. Lihat itu bagus-bagus, baitu atau bintu? Bintu hamidu. Ya, asalnya bintu sama hamidun. Apanya yang mau diperbaiki sini? Mikrofonnya kasih dekat ya. Yang pegang mikrofon dikasih dekat. Apanya yang mau diperbaiki? Apanya yang mau dibenarkan? Hamidi. Hamidi. Kalimat apa? Hamidi. Kalimat hamidun itu salah. Yang benarnya apa? Hamidi. Hamidin. Hamidin.
Tanwinkan. Kenapa tan hamidin? Kenapa hamidin? Karena dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Baik bintu. Hah? Bintu. Bintu. Ahsanta. Berarti kalau bintu hamidin artinya apa? Anak perempuannya si Hamid. Ayo lanjut. Yang pegang mikrofon dekatkan di mulutnya ya, supaya dengar. Ismul walada. Ismul walada, ini salah. Yang benarnya apa? Ismul waladi. Ismul waladi. Paham? Ismu mudhaf, al-waladi mudhafun ilaih. Ayo, berikutnya. Babus sayyaratu. Babus sayyaratu. Benar atau salah? Salah. Salah ya. Yang benarnya apa? Babus sayyarati. Babus sayyarati. Babu mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilaih. Ayo lanjut. Sini aja yang dekat-dekat dulu. Ya. Ngapain nyeberang kalau antum ada? Ar-Rasulullah. Ar-Rasulu. Ar-Rasulullah. Harakatnya apa itu? Ar-Rasulullah. Ar-Rasulullah. Yang benarnya apa? Itu benar salah itu? Salah itu. Salah. Yang benarnya apa? Rasulullah. Apanya yang mau diperbaiki? Alif. Alifnya dihilangkan. Pada kata ar-rasul itu ada kesalahan. Yang benarnya ar-rasul tanpa alif lam karena dia mudhaf sehingga menjadi rasulullahi. Diisi ya. Lanjut. Dijelaskan aja pakai mic. Ibnun al-mudarris. Ibnun sama al-mudarrisi. Ini ada kata ibnun sama al-mudarrisi. Yang mana yang salah? Ibnun itu salah, tanwinnya salah. Yang benarnya tidak bertanwin karena dia mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Mudarrisi. Ya. Ibnul mudarrisi. Al-mudarrisi majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Ahsan. Baik, berikutnya ada tamrin yang ketujuh. Ini sebenarnya bukan tamrin tapi ini ilmu baru. Nah, ini ilmunya sudah kita jelaskan ya di pembahasan yang kemarin terkait dengan harfun nida. Masih ingat ini harfun nida? Apa yang antum tahu tentang harfun nida? Huruf nida, huruf panggilan. Dia ketika masuk kepada isim, kalau yang dipanggilnya itu adalah nama orang, Muhammad, atau yang dia panggil adalah profesi, misalnya Ustadz, maka asalnya isim itu bertanwin. Muhammadun. Ketika ada harfun nida, ya Muhammadu. Ustadun, profesi misalnya. Ustadun. Atau misalnya mudarrisun, guru, profesi kan. Ketika kemasukan ya, maka dia menjadi tidak bertanwin. Ya mudarrisu. Paham? Lihat tamrin ketujuh ini. Muhammadun, ketika masuk ya menjadi ya Muhammadu. Kemudian Khalidun, ketika masuk ya Khalidu. Ustadun, ketika masuk ya Ustadu. Waladun, ketika masuk ya waladu. Itu namanya proses perubahan. Karena ada amil, ada penyebab. Amil itu artinya penyebab. Harfun nida menyebabkan sesuatu yang dia panggil menjadi tidak bertanwin. Baik, sekarang perhatikan. Kita akan diuji untuk memastikan apakah kita paham terkait dengan harfun nida atau tidak. Di situ kata beliau, Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ayo semua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ya, iqra artinya apa? Baca. Waktub dan tulis. Ma'a dhabti bersama menetapkan awakhiril harokat akhir al kalimat kata-kata. Harokat akhir kata-kata yang ini, yang di bawah ini. Ayo, siapa yang pegang mikrofon? Lanjut. Baca Ya Aliyu. Ahsan. Ya Aliyu. Lanjut. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Ahsan. Lanjut. Syaikhun. Syaikhun. Ahsan. Terus. Ya Syekh, ya Syekhun. Ya Coba. Syekh. Tanwin enggak? Tidak, Ustaz. Kenapa? Ada ya-nya. Apa itu ya? Tidak.
harfun nida. Ya syaikhu. Asalnya syaikhun. Ketika ya syaikhu. Lanjut. Ya rajulu. Ya rajulu. Terus. Ya saru. Yasar. Ya siru. Ya siru. Benar atau salah? Tanwin atau enggak? Kok tanwin? Karena ada ya-nya. Ya-nya asli. Bukan ya nida. Bukan harfun nida ya-nya. Tapi ya asli. Yasir. Kan enggak ada nama orang Sirun. Kecuali namanya Sirun. Masuk ya menjadi ya siru. Tapi ini kan namanya Yasir. Ayo, jadi yang benarnya? Ya sirun. Yasirun. Ahsan. Terus. Ya Ammaru. Ya Ammaru. Tanwin? Tidak. Tidak. Ya Ammaru. Lanjut. Turun. Hmm? Ada harokatnya sudah itu. Sudah harokatnya itu. Apa itu bacanya? Turun. Dukturun. Apa duktur? Duktur. Apa artinya? Kalau dokter itu tobib. Ini duktur. Duktur itu doktor. D, R, gede. Kalau D sama R kecil berarti dokter, tobib. Ini duktur, doktor, S3 ya. Terus, Ya dukturu. ya duktur. Apa kosakata yang antum tidak tahu artinya situ? Kosakata yang tidak tahu apa? Syekh. Apa artinya syekh? Syekh itu artinya orang yang memiliki usia yang tua. Orang Arab menyebutnya syekh. Jadi syekh itu orang yang tua. Tua itu ada dua. Ada tua usia, ada tua keilmuan. Kalau anak muda dipanggil syekh, berarti dia tua dari segi ilmu. Tapi pada asal katanya syekh itu artinya orang yang tua. Sebagaimana ucapan penyair yang masyhur ya. Ketika diteriakkan kepada dia, kamu itu syekh, kamu itu syekh. Maka dia menjawab, ana lastu bi syaikhin. Aku bukanlah seorang syekh. Innama syaikhu man yadubu dabiban. Seorang syekh itu adalah orang yang jalannya merangkak-rangkak. Orang yang sudah tua. Pada hukum asalnya syekh itu seperti itu, tua. Orang yang tua. Tapi kalau ada anak muda dipanggil syekh, berarti dia tua dari segi ilmunya. Dari segi ilmunya. Baik, kalau kita di Indonesia yang penting jenggotnya banyak dan pakai sorban, syekh. Ya kan? Semua orang yang pakai sorban, syekh. Yang pakai kopiah biasa, bukan syekh. Ayo kita beralih ke halaman 31 terkait dengan tamrin yang ke-8. As-samin, semua. As-samin. Iqra'il mithalah. Al-ati. Iqra'il mithal al-ati. Iqra'il mithal al-ati. Iqra'il mithal al-ati. Thumma kawwin. Thumma kawwin. As'ilatan mithlahu. As'ilatan mithlahu. Musyiran ila suwarit taliyati. Musyiran ila suwarit taliyati. Musyiran ila suwarit taliyati. Baik. Satu kali tarik nafas. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Dibaca pun susah, apalagi dihafal. Siapa yang mikrofon? Nah, coba.
Satu tarik napas. Iqra'il mitali atiyan itu. Misalah. Bisa? Bisa? Kalau nggak bisa sampingnya, kasih. Bisa? Coba. Iqra'il misalal ati summa kawwin as'ilatan mislahu musyiron ila suwarit taliyati. Ahsan. Iqra. Bacalah. Al-mithala. Al-mithala artinya contoh. Bacalah al-mithal. Contoh al-ati yang akan datang. Bacalah contoh yang berikut ini. Tsumma kawin. Jadi al-ati itu bisa yang akan datang bisa berikut ini. Tsumma kawin. Kemudian kawin. Kawin itu artinya buatlah. As'ilatan. Soal-soal. Mithlahu. Seperti itu. Baca contoh yang akan datang. Kemudian buatlah soal-soal seperti itu. Musyiran. Musyiran menunjuk. Ila suwari. Ila artinya ila. Ke. Kalau di sini kepada. Musyiran menunjuk. Ila suwari. Kepada gambar-gambar. Suwar itu jamak dari surah. Surah artinya gambar. Kalau suwar artinya gambar-gambar. Ila suwari. Kenapa garis bawah itu? Ada huruf jar. Mana huruf jar? Ila. At-taliyah yang berikut ini. Suwar jamak dari surah artinya gambar-gambar. Apa maksudnya? Suruh ngapain kita? Baca contoh. Kemudian buatlah soal. Ini sebenarnya bukan baca contoh ya. Harusnya dia lihat gambar-gambar. Lihat gambar. Terus bikin pertanyaan pakai gambar. Paham? Lihat gambar, bikin pertanyaan pakai gambar. Paham? Hah? Ya. Jadi tekniknya itu bikin pertanyaan bukan suka-suka kita ya. Karena teknik untuk bertanya itu banyak. Sudah bisa pakai man, bisa pakai ma, bisa pakai a. Tapi di sini kita bikin seperti contoh saja. Kita nggak bikin pertanyaan aneh-aneh nih. Kita bikin seperti contoh. Di sini beliau contohkan satu. Kitabu man hadza, lihat gambar kitab. Gambar kitab yang pertama. Maka di sini pertanyaan menggunakan kitab, kitabu man hadza. Apa artinya itu? Kitabnya siapa ini? Kitabu. Dia asalnya kitabun. Hilang tanwinnya. Berarti kalau diterjemah tambahkannya. Kitabnya man, siapa? Hadza ini. Kitabu, i'rabnya apa? Kedudukannya sebagai apa? Enggak tanwin. Mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Man. Sudah berlalu sama kita bahwa mudhafun ilaih itu ada yang majrurnya itu nampak, baris bawah dia. Ada juga isim-isim yang mabni. Dia mudhafun ilaih, tapi dia adalah isim yang mabni. Isim yang nggak bisa dirubah. Selama-lamanya memang man. Nggak bisa jadi harokatnya kasroh. Kecuali harokat kasroh darurat. Seperti setelah man adalah isim yang beralif lam. Littiqa'is sakinain, bertemunya dua sukun. Akhirnya harus dirokati dengan kasroh salah satunya. Misalnya setelah man adalah allazi. Ini kan man setelahnya allazi. Man sukun. Ini alif lam juga sukun. Bertemu dua sukun, namanya littiqa'is sakinain. Bertemunya dua sukun. Dalam bahasa Arab nggak bisa dibaca kalau bertemu dua sukun. Maka salah satunya harus diharakati dengan kasrah. Maka man menjadi mani. Supaya bisa dibaca manil lazi. Tapi kalau setelah man bukan isim yang beralif lam, seperti misalnya contoh kitabu
Kitabu man haza. Kitabu man haza, setelah man adalah isim yang bukan harokat sukun, maka man tetap seperti ini. Maka kitabu kita katakan dia mudhaf, mana mudhafun ilaihnya man. Loh, kok nggak baris bawah? Karena dia mabni. Loh, katanya tadi mabni. Berarti kalau mabni nggak bisa berubah. Kenapa kalau setelah man adalah isim yang beralif lam, mannya jadi harokat kasroh, mani. Berarti dia bukan mabni. Kita katakan ini kasrohnya adalah kasroh darurat. Karena nggak bisa dibaca. Ya, sehingga menjadi kasroh litiko isakinain. Karena bertemunya dua suku. Baik, kita buman hadza. Jadi teknik pertanyaannya pakai ini ya. Lihat gambar pulpen, tinggal antum rubah aja kalimat kitab di atas jadi pulpen. Kemudian ada gambar kemeja, kalimat kemeja jadi kitab rubah jadi kemeja. Kemudian rumah, kalau rumah ya rubah kitab jadi rumah. Kemudian ranjang jadi kitab jadi ranjang. Paham ya? Bagaimana cara merubahnya? Ya harus tahu bahasa Arabnya. Itu gambar apa? Kitab, bahasa Arabnya apa? Itu gambar apa? Pulpen, bahasa Arabnya apa? Kalau ini saja kita nggak tahu, nggak bisa dikerja pasti. Paham ya? Baik, lanjut. Yang pakai mikrofon, jawab. Qalamu man hadza? Ayo ikuti. Lanya nggak panjang. Siapa ini? Pulpennya siapa ini? Itu qalamu man. Qalamu man. Cepat, jangan qalamu man hadza. Qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Ahsan. Nggak usah dijawab, kita nggak suruh jawab. Cuma suruh bikin pertanyaan pakai gambar. Ayo berikutnya. Komisu man haza. Ayo semua. Komisuman hadza. Komisuman hadza artinya Kemejanya siapa ini? kemejanya siapa ini? Ayo lanjut. Baitu man hadza. Baituman hadza. Rumahnya siapa ini? Ahsan. Sariru man hadza. Sariruman hadza. Tidurnya siapa ini? Tempat tidurnya siapa ini? Masih ada yang belum paham tentang kaidah mudhaf mudhafun ilaih? Masih ada yang belum jelas? Ada? Ada enggak? Semua sudah jelas ini? Ya, kalau belum jelas berarti silakan diulang-ulangi rekaman yang telah berlalu ya, pelajaran ke-13 atau pelajaran ke-14 karena hari ini kita pelajaran ke-15. Baik, kita beralih ke pembahasan berikutnya. Pembahasan yang contoh-contohnya sudah lewat tapi kaidahnya diulangi sama beliau di sini. Kata beliau di sini tamrin yang ke-9 at-tasi', perhatikan kalimat ismun. Ismun. Perhatikan contohnya, semua ikuti. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammad. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamid. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ayo. Siapa yang pegang mikrofon? Faedah apa yang bisa antum petik di sini? Sudah berlalu penjelasannya. Ingat nggak? Apa yang antum bisa petik faedah di sini? Tentang kalimat ismun. Kenapa itu si ismun? Ismun itu dia adalah kata yang diawali oleh hamzah wasol. Jadi lingkar itu. Ismun, kasih penjelasan sedikit. Ismun adalah kata yang diawali oleh hamzah wasol. Telah berlalu kaidah tentang hamzah wasol. Bahwa hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika dia di awal, maka dia dibaca berharokat kasrah menjadi i. Ismun. Sudah? Tapi ketika dia berada di tengah atau ada huruf yang datang sebelum hamzah wasol itu, maka hamzah wasol itu dia tidak dibaca. Hamzah wasol dia tidak dibaca. Ustadz, apa itu hamzah wasol? Ya tadi, hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika dia berada di awal, maka dia dibaca dengan kasrah, i. Tapi ketika dia berada di tengah, dia tidak dibaca.
Apa tandanya Ustaz? Hamzah wasol itu biasanya ditandai dengan ra'sus shad. Udah belajar tajwid kan? Belajar tajwid belum? Belum semua. Kenapa enggak ikut semua? Oh, maksudnya belum semua pelajaran tajwid dibahas. Pernah dengar istilah ra'sus shad? Ra'sus shad itu begini. Huruf shad kan begini kan? Ini shad. Terlalu kecil, masih gede. Shad. Kan ini shad namanya, huruf shad. Bacanya so. Kalau ditanya ini huruf apa? Huruf shad. Sudah. Adapun istilah ra'sus shad itu seperti ra'su itu artinya kepala. Shad, shad, kepalanya shad. Biasanya tanda hamzah wasal itu ini ada hamzah, kemudian ada seperti ra'sus shad begini. Nah, kepalanya aja, badannya nggak ikut. Ini badannya. Ini yang kayak begini, biasanya ini kalau dalam mushaf kita lihat, namanya hamzah wasal. Dia masuk pada kalimat ismun tadi. Contohnya ismun. Maka kalau seperti ini namanya nggak dianggap. Anggap aja dia nggak ada. Dia bukan harokat ini. Jangan dibaca u, karena kayak dhammah. Beda ya, dhammah itu begini. Kalau ra'sus shad seperti ini. Seperti kepalanya huruf shad. Sudah. Jadi kaidah dalam seperti ini, kalau dia di awal kata, alias nggak ada huruf di bagian sininya, ini kan kalimat ismu, kita hapus. Dia memang mentok paling pertama dia hurufnya. Maka kalau seperti ini, dia dibaca i. Sudah? Menjadi ismun. Ini nggak dianggap. Ra'sus shadnya nggak dianggap. Itu cuma kode bahwa dia adalah hamzah wasal. Tapi kalau ada sebelum huruf hamzahnya itu ada huruf, misalnya contoh ma ismuka. Ma apa? Sudah. Ma artinya apa? Kemudian ismuka. Ini hamzahnya hamzah wasal, tapi dia ada di tengah. Di tengah itu nggak mesti pertengahan, hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia yang ketiga. Bukan begitu. Maksudnya apa? Di tengah itu maksudnya dia nggak paling awal. Kalau di sini kan ada ma dulu, baru hamzah wasal di sini. Kalau seperti ini kaidahnya, maka hamzah nggak dibaca. Anggap aja dia nggak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya. Berarti bacanya mas muka, bukan ma ismuka lagi. Karena harokat i itu hanya berlaku kalau hamzahnya itu di awal. Kemarin ini sudah banyak berlalu, makanya banyak yang salah. Apalagi ada ra'sus shad di situ malah dibaca u. Ya kan? Baik, ini pembahasan ya. Baru beliau bahas di sini. Ayolah kitab Rasulullah ini biasanya beliau kasih materi baru ada penjelasan. Baik, perhatikan ya. Makanya contohnya coba lihat itu. Ismun. Ya. Ismul waladi. Kenapa dibaca i? Karena dia di Ustadz, itu kan nggak di awal, ada kalimat ismun di awalnya. Iya, tapi kan sudah titik 2. Jadi itu mulai dari awal lagi namanya. Ismul waladi. Jadi sudah tahu kenapa ismu i-nya dibaca i, hamzah wasal dibaca i? Karena dia di paling awal. Nah, lagi yang bilang, Ustadz itu nggak di awal itu, di tengah itu. Ya, itu di tengah menurut antum. Menurut orang enggak. Cuma antum yang bilang itu di tengah. Itu kan sudah titik 2, berarti dimulai lagi tengah. Dimulai lagi awal namanya. Sama kalau kita nulis, kalau udah titik, kalimat setelahnya itu jangan dibilang tengah itu. Itu namanya awal. Sudah? Nah, begitu. Kemudian dia kenapa nggak tanwin? Karena mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Apa buktinya? Dia itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Yang pertama, mudhafnya nggak tanwin. Yang kedua, setelahnya datang kalimat dengan kasrah. Yang ketiga, dari segi arti memang ini sandar menyandar. Namanya anak kecil itu Muhammadun adalah Muhammad. Kemudian lihat berikutnya, wasmu. Jangan dibaca wa asmu, apalagi dibaca wa usmu. Dia dibaca wa ismu saja salah. Apalagi antum baca wa usmu atau wa asmu.
Tidak ada itu. Kalau dia di awal kan dibaca i. Kita baca i saja sudah salah besar. Baca wa ismu, salah besar. Apalagi antum baca wa asmu atau wa usmu. Ya kan? Yang rabun dikit matanya dibacanya wa asmu. Yang kelihatan jelas dibacanya wa usmu. Padahal kalau dia baca wa ismu saja, kasroh, itu salah besar. Apalagi asmu atau usmu. Ya kan? Nah, maka kalau seperti ini, hamzah wasolnya di tengah. Ada waw sebelumnya kan? Kalau seperti ini, maka hamzah wasol nggak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Wasmu. Paham ini? Wasmu. Ayo semua. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Wasmul binti Zainab. Ini gampang kalau kita ngikutin orang membaca. Tapi kalau kita membaca sendiri, biasanya memang ini butuh proses untuk merubah. Baik, sekarang saya tanya. Al-binti, kenapa garis bawah? Karena dia? Kenapa dia? Karena dia mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih. Jangan bilang karena dia mudhaf ya. Karena beda itu salah besar nanti kalau mudhaf dengan mudhafun ilaih. Kemudian Zainabu, kenapa nggak tanwin? Karena nama orang. Apakah ada kaidah nama orang itu nggak tanwin? Nama perempuan. Jangan bilang nama orang. Kenapa Zainabu nggak tanwin? Karena nama orang. Ya nama orang ada juga tanwin. Muhammadun nama orang, tapi tanwin. Jadi bilang nama perempuan. Baik, kemudian berikutnya. Ismul mudarrisi Hamidun. Dibaca i hamzah wasol atau nggak dianggap? Dibaca i. Kenapa bisa? Karena dia di awal kata. Sudah? Masmul mudiri. Dianggap hamzah wasol? Kenapa bisa? Karena di tengah. Sekarang antum bisa lihat. Ra'susot itu muncul saat hamzah wasolnya di tengah. Itu kode bahwa dia tidak dianggap. Adapun kalau hamzah wasol itu terletak pada awal kata, awal kalimat, maka nggak pakai ra'susot. Nggak pakai ra'susot. Lihat perbedaannya. Kalau dia di awal, ismul waladi Muhammadun, nggak pakai ra'susot, nggak pakai kepala sot. Tapi kalau dia di tengah, wasmul binti Zainabu, wasmul binti Zainabu. Kalau di situ, dia pakai ra'susot. Paham ini? Paham tentang hamzah wasol? Gampang kan? Baik. Demikian pula ibnun. Kemarin sudah kita bahas. Ibnun apa artinya? Anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Kalau ibnu? Apa bedanya ibnun sama ibnu? Kalau ibnun, anak laki-laki. Kalau ibnu? Anak laki-lakinya. Kalau ibnun, anak laki-laki saja. Kalau ibnu, anak laki-lakinya. Belum sempurna, dia masih nunggu. Ya. Baik. Kemudian, perhatikan. Semuanya ikuti lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ayo, saya tanya. Ibnu, kenapa nggak tanwin? Mudhaf. Kenapa hamzah wasolnya diharakati kasrah? Nah, di awal kata. Kemudian, Khalidun. Khalidun atau Khalidin? Khalidin. Kenapa Khalidin? Kenapa Khalidin? Saya nggak tanya kenapa nggak tanwin. Kenapa tanwin? Saya tanya kenapa din? Karena dia mudhafun ilaih. Kalau saya tanya kenapa dia kenapa dia bertanwin? Kenapa dia bertanwin? Karena nama laki-laki. Teknik menjawabnya jangan salah-salah. Jangan setiap menjawab kita selalu salah. Ya, usahakan setiap menjawab benar. Belum bicara saja sudah benar. Apalagi bicara. Ya, lanjut. Kemudian saya tanya lagi. Itu fil madrasati atau fil mudarrisati? Kok madrasati? Kok nggak mudarrisati? Nggak nyambung itu jawabannya karena ada fi. Dari mana kita lihat? Nyambung nggak kalau dibilang? Kenapa dibaca mudarrisati bukan mudarris bukan madrasati? Karena ada fi. Nyambung? Kok enggak? Antum yang bilang? Jadi nggak ada kaitannya dengan fi. Ini dilihat dari artinya. Sudah? Nah, jadi anaknya si Khalid, anak laki-lakinya si Khalid fil madrasah. Mana cocok? Dalam sekolah atau dalam guru perempuan? Ngapain dia masuk dalam guru perempuan? Pasti madrasah. Itu pertama dari segi arti. Yang kedua, kita kan belum bahas mudarrisah. Kita baru bahas mudarrisun. Belum ada bahas mudarrisah. Antum bahas mudarrisah. Ya kan? Nah itu. Jadi dua indikasi itu sudah cukup lah. Berikutnya perhatikan. Wabnu.
Wabnu. Ada ra'sus shad? Menunjukkan dia nggak dianggap. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ayo. Gampang? Ayo lanjut. Ibnul mudarrisi fil fasli. Mana hamzah wasal? Nggak ada. Ibnu. Sudah. Mana hamzah wasal? Ibnu. Hamzah wasalnya. Kenapa kasrah? Karena di awal kata. Kenapa nggak ada ra'sus shad? Karena di awal juga. Karena nanti hamzah wasal yang ada ra'sus shad ketika dia berada di tengah. Kemudian al-mudarrisu atau al-mudarrisi? Al-mudarrisi. Karena ada huruf huruf apa? Nggak ada huruf apa-apa. Karena ada mudhaf. Jangan bilang karena ada huruf jar. Jadi jangan anggapan antum setiap yang baris bawah berarti gara-gara huruf jar. Enggak juga. Si mudhaf itu juga bikin orang baris bawah. Bukan cuma si jar. Lanjut fil fasli. Kenapa fasli baris bawah? Ada huruf jar. Mana huruf jar? Bukan mudhaf itu. Fi mudhaf. Al-fasli mudhafun ilaih. Bukan? Bukan. Karena fi itu huruf. Sementara mudhaf itu harus isim. Sudah? Gampang ya? Jadi ini al-fasli, fil fasli, asalnya faslun. Masuk alif lam menjadi? Masuk alif menjadi al-faslu. Masuk huruf jar menjadi? Fil fasli. Lanjut. Aina bunul mudiri? Aina bunul mudiri? Yang rabun pakai kacamata ya. Jangan dibaca aina ainu. Nanti dikira aina ainu, padahal aina benu. Aina bunul mudiri? Oh, si Aina kenapa itu baris atas? Ya, karena dia mabni. Gitu-gitu aja dia itu. Sampai kiamat pun tetap Aina. Nggak ada orang bilang Ainu. Nggak ada orang bilang Aini. Loh, setelahnya itu Ustaz. Kok Nu? Iya, itu Ibnu. Bukan Ainu. Ibnu. Sudah? Kalau Ibnu, maka itu adalah contoh hamzah wasal. Itu di tengah nggak itu? Tengah ya, antara aina. Baik. Kemudian yang nggak tadi karena mudhaf, al-mudiri mudhafun. Ya, sudah. Terlalu lama kita. Lanjut. Iqra ma yali. Halaman 32. Mura'iyan. Qawa'ida nutqi. Hamzatil wasli. Iqra ma yali. Mura'iyan. Qawa'ida nutqi. Hamzatil wasli. Satu kali tarik nafas. Iqra ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Ayo, Iqra. Bacalah. Ma. Apa? Yali. Yang akan datang berikut ini. Mura'iyan. Baru. Dengan memperhatikan. Dengan memperhatikan. Mura'iyan. Qawa'ida. Kaedah. Jamak dari qa'idah, qawa'id. Bacalah apa-apa yang berikut ini dengan memperhatikan qaedah nutqi, pengucapan. Kaidah pengucapan. Nutqi mudhaf. Nutqi adalah mudhaf. Kemudian hamzati mudhafun ilaihnya. Hamzah al-wasli wasal. Apa itu hamzah wasal? Apa itu hamzah wasal? Hamzah yang kalau dia di awal dibaca i, kalau dia di tengah tidak dibaca. Kalau dia di awal dia harokati kasroh, kalau dia di tengah biasanya dikasih kode ra'sus shad. Paham? Gampang? Suruh ngapain kita Pak Syarwan? Suruh ngapain kita ini? Sudah catat soalnya? Rauf, suruh ngapain kita ini?
Antum simpulkan aja, nggak usah lihat kata-katanya dia ini. Simpulkan aja, kita suruh ngapain. Karena kadang kalau kita baca tambah pusing. Suruh ngapain kita? Suruh baca dan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan. Pengucapan apa? Sawasol. Nah, yang jelas lah, kita suruh ngapain ini? Ulang. Suruh ngapain kita? Suruh Lihat saya, suruh ngapain kita? baca. Baca apa? Suruh baca dan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan yang ada sawasolnya. Ngerti antum Pak Sarwan? Ngerti? Suruh ngapain kita? Suruh mempelajari. Berarti di bawah ini apa ini isinya? Semuanya ada hamzah wasl. Tapi apakah benar kita membacanya kaidah dia di awal atau di tengah? Karena masih banyak di antara kita yang pasti bingung. Kalau di awal dibaca i, kalau di tengah nggak dianggap. Tapi banyak juga, tatkala di tengah dia sikat juga i. Bahkan dia baca a atau u. Karena tertipu dengan ra'sus shad. Tapi contoh-contoh yang diberikan beliau ini dihilangi semua ra'sus shadnya. Walaupun beberapa tidak dihilangkan. Seperti yang tamrin ke-6 itu nggak dihilangkan ya. Tapi yang lain dihilangkan semua ra'sus shadnya. Kecuali tamrin ke-6 itu. Atau latihan ke-6. Anna benu. Di situ dia munculkan ra'sus shadnya. Ya, apa sengaja atau lupa wallahu a'lam. Kayaknya memang ini sengaja karena di akhir pi. Ya, sengaja dia munculkan di akhir. Sudah paham? Jadi hafal dulu kaidahnya bahwa hamzah wasal itu kalau dia di awal dibaca i, kalau dia di tengah dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf berikutnya, tapi biasanya ditandai dengan ra'sus shad. Itu kan dalam Quran ya. Qurannya pun harus Quran cetakan Timur Tengah, Quran Madinah. Kalau Quran Indonesia enggak ada itu. Ayo lanjut. Nomor 1. Silakan baca, yang lain ikuti. Al-awwalu Al-awwalu Ibnu Muhammadin fil Araki wabnu Hamidin fil Hindi. ada negara Arab atau Irak. Arab atau Irak. Imam Ahmad dari Baghdad. Baghdad itu Arab atau Irak? Hah? Bantu dulu, bantu. Irak atau Arab? Irak. Irak. Coba diulangi. Ibnu Muhammadin fil Iraki wabnu Hamidin fil Hindi. Ayo semua. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Ayo semua. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Fil Hindi. Ayo artikan. Ini Irak. Irak itu nama sekarang, dulu namanya Baghdad. Dulu namanya Baghdad. Anaknya Muhammad, Anak laki-lakinya anak laki-lakinya Muhammad si Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India dan anak laki-lakinya si Hamid. dan anak laki-lakinya si Hamid di India. Ayo semua. Ayo semua. Anak laki-lakinya si Muhammad di Irak dan anak laki-lakinya si Hamid di India. Jangan lupa kalau nama orang bagaikan si, supaya tahu itu nama orang bukan benda. Ya, kalau itu benda nggak usah pakai si. Lanjut, nomor 2. Nomornya dulu. As-sani. As-sani. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Ayo semua. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja ibnu.
Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Kharaja. Artikan. Kharaja banu tabibi minal bait. Ya, artikan. Kharaja. Pergi. Yang Anaknya pergi itu di bawahnya. Pergi zahaba di bawahnya nomor 3. Kalau 2 kharaja keluar. keluar. Itu keluar apa? Ada waktunya enggak? Keluar pakai waktu enggak? Pakai. Kalau dia pakai waktu, waktunya kapan? Waktunya telah, sedang, atau akan? Telah. Berarti namanya fi'il apa? Al-madi. Fi'il madhi. Kalau terjemah pakai telah. Supaya kita tahu dia lakukan itu kapan. Jadi menterjemahnya harus letter-let, harus jelas. Apakah pekerjaan itu telah, sedang, atau akan? Ayo. Kalau menterjemah, cari subjeknya dulu, Pak Syarwan. Itu kan artinya keluar. Berarti kalau keluar, ada yang keluar. Siapa yang keluar? Yang keluar adalah Ibnu Tabib. Berarti artinya apa? Anaknya dokter telah keluar. Jangan lupa, itu anaknya dokter. Anaknya laki-laki atau perempuan? Yang jelas. Anak laki-laki. Anak laki-lakinya dokter itu Dokter itu telah keluar telah keluar. Telah keluar. Kalau telah keluar dari atau ke? Telah keluar Dari. kok ke? Telah keluar dari mana keluar dulu? Dari rumahnya. Telah keluar dari Rumahnya. Hah? Telah keluar dari rumahnya. Rumahnya? Dari mana kata-katanya? Al-bait artinya apa? Rumahnya atau rumah? Rumah itu. Ya, nggak ada nya situ. Kalau rumahnya punya dia. Kalau rumah belum tentu rumah dia. Ya kan? Jadi menterjemah itu memang harus sesuai kaidah. Ya, sesuai kaidah. Ayo, ulangi Pak Saron, terjemahan jelasnya coba. Anak laki-laki dokter. Anak laki-lakinya Anak laki-lakinya dokter telah Anak laki-lakinya dokter itu telah keluar dari rumah. Ayo semua. Anak laki-lakinya dokter itu telah keluar dari rumah. Tidak perlu pakai itu lagi, rumah itu. Ya, nanti terlalu kaku dengan kata-kata itu. Lanjut 3. Sama kayak kharaja benu. Kalau ini Zahaba banu tajiri ila suki. ayo semua. Zahaba benu tajiri ila suki. Zahaba benu tajiri ila suki. Artikan. Anak laki-laki pedagang itu. Anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya pedagang itu telah pergi ke pasar. Ayo semua. Anak laki-lakinya pedagang itu telah pergi ke pasar. Ila suki. Ila huruf jar. As-suki majrur. Baris bawah. Terus kasroh. 4. Ar-rabi. Ar-rabi'. Yang keempat. Ismul muhandisi Faisalu wasmut tabibi Mas'udu. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Faisalun dan Mas'udun tanwinkan karena nama laki-laki harus tanwin. Artinya namanya anak insinyur itu. Mana anak? Adakah anak di situ? Namanya insinyur itu adalah Faisal. Dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Ya, mantap nih menterjemahnya. Ayo semua ikuti. Yang terlalu mahal suaranya. Keluarkan dulu. Ayo ulang. Namanya insinyur itu adalah Faisal dan namanya dokter itu adalah Mas'ud. Paham ya? Baik. Ini kalau memperkenalkan nama orang lebih cocok pakai kata-kata adalah. Kalau kita membicarakan tentang dia bagus pakai si. Ya itu bahasa digunakan aja apa yang sering kita gunakan. Ayo yang kelima. Jangan takut membaca ya. Al-khamis. Al-khamis. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Siapa
Namanya siapa namanya lelaki itu? Lelaki dewasa itu. Ya, siapa namanya laki-laki dewasa itu? Siapa namanya laki-laki dewasa itu? Pokoknya kalau mudhaf tambahnya. Terus. 6. As-sadis. As-sadis. Ibnu man anta. Ayo semua. Ibnu man anta? Ana benul Wazir. Wazir. Ana benul waziri. Ayo semua. Ana benul waziri. Wazir itu artinya menteri. Menteri di bawahnya raja ya. Seperti Firaun, raja Mesir punya menteri, punya wazir, namanya siapa? Siapa namanya? Haman. Ya Haman, ibnili sarhan, la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat, fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhibah. Wahai Haman, kata Firaun, bikinkan untukku sarhan, yaitu sebuah bangunan yang bisa tinggi menjulang ke langit, untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku menyangka orang ini dusta. Jadi Haman itu menterinya Firaun. Suruh bikin bangunan tinggi, dia mau melihat Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Firaun yang bodoh saja. Apa? Enggak meyakini, buktinya dia mengatakan Musa ini dusta, tapi sudah ada usaha lah untuk nyari. Ya kan? Ada usaha untuk nyari ke atas, walaupun dia bilang Musa ini dusta. Baik, kalau orang zaman sekarang sama sekali tidak percaya. Ya kan? Firaun juga nggak percaya. Karena dia nyangka Nabi Musa itu dusta lah. Karena kalau dia percaya ya ngapain dibangun? Sudah tahu. Baik. Berarti kalau orang yang sama sekali nggak ada hatinya tergerak Allah di atas itu, kata para ulama, lebih apa? Lebih pintar dari Firaun. Saking pintarnya itu. Ayo lanjut. Anak siapa kamu? Anak laki-lakinya siapa ente? Anak laki-lakinya siapa kamu? Anak laki-lakinya siapa kamu? Saya anak laki-laki menteri. Saya anak laki-lakinya. Saya anak laki-lakinya si menteri. Saya anak laki-lakinya. Apa bedanya menteri sama mantri? Mantri itu apa? Dokter apa? Dokter praktek dulu. Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan beda. Hah? Santri. Itu bahasa apa itu? Mantri. Enggak, kalau mantri. Bahasa Manado. Oh, Melayu. Saya orang Melayu nggak tahu. Melayu KW. Ya, menteri ya, menteri. Sebutkan nama menteri Indonesia. 1. Nggak tahu. Nggak jadi, nggak tahu. Ayo lanjut. Al-kalimatul jadidah. Ar-Rasul. Artinya. Apa artinya al-kalimatul jadidah? Kosakata baru. Ar-Rasul. Utusan. Al-Ka'bah. Al-Ismu. Al-Ibnu. Laki-laki. Al-Ammu. Paman dari bapak. Al-Khalu. Adakah paman dari ibu? Saudaranya ibu, saudara laki-lakinya ibu. Al-Haqibah. Tas. As-Sayyarah. Asy-Syari'. Jalan. Mughlaq. Tertutup. Tahta. Hunaka. Al-Muhandisu. Insinyur. Perhatikan, kaidah penting. Beliau ingatkan lagi, menutup pelajaran kelima. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu enggak tanwin karena
mudhaf. Al-mudarrisi baris bawah karena selesai. Sekali lagi saya ingatkan kosakata jangan disepelekan kosakata. Yang sampai antum ditimbun dengan banyaknya kosakata mati. Ya kan? Satu nimbun nggak apa-apa, kalau 10 yang nindis kita, nah, bisa mati. Kemudian jangan pernah ada perasaan takut disuruh baca. Takut suruh baca, nggak usah ikut lagi pelajaran. Ngapain belajar takut disuruh baca? Ya kan? Kemudian biasakan juga setiap baca selalu benar. Jangan setiap baca selalu salah. Kalau ditunjuk dia baca pasti salah. Untung nggak sebut nama. Ya kan? Jadi penonton nggak tahu bahwa yang salah antum. Nanti ke depannya kita udah ada tambahan kamera lagi. Yang satu yang nyorot antum kameranya. Hah? Supaya dia tahu siapa yang salah itu. Ya kan? Ya baik. Pokoknya punya tanggung jawab gitu. Bagaimana caranya itu, Akh Hasan? Gimana rahasianya antum kalau suruh selalu benar? Gimana caranya? Akh Andri, coba. Kenapa? Gimana caranya itu kan? Supaya kita ditunjuk selalu benar. Harus persiapan. Supaya kita kalau ditunjuk ustadz pasti benar. Gimana caranya? Sebelum dibahas sama ustadz itu, kita sudah tahu. Ya kan? Baca-baca soalnya, punya kepedulian. Ya, jadi habis isya daripada cerita-cerita tidak jelas langsung datang ke sini. Baca-baca. Kira-kira ini soalnya apa ya? Nah, cari jawabannya memang. Jadi kalau kita disuruh, kita sudah tahu. Yang jadi masalah kita pun nggak tahu soalnya apa dan disuruh ngapain. Ya, tapi tidak apa-apa lah dibaca-baca dulu sehingga ketika ada pertanyaan kita paham. Paham ya? Apalagi soalnya kan begitu aja. Iqra waktu ma'adobati awakhiril kalimat. Itu saja. Iqra mayali. Udah sering juga itu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke-6. Pelajaran ke-6 di halaman ke-33. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.